Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali di hari Selasa pagi ini. Hari ini Ustazah ingin melanjutkan materi. Setelah kemarin kita belajar tentang permintaan maaf dan meminta tolong, hari ini kita belajar tentang puisi, melanjutkan yang kemarin ya. Apa itu puisi? Puisi adalah karangan yang indah. Kata-katanya itu sangat indah. Setiap kata pasti memiliki makna tersendiri, di mana kita harus bisa paham maknanya itu apa. Nah, kalau kita sudah paham, kita tentu tahu maksud dari puisi yang ditulis oleh penulis itu apa. Lalu puisi adalah curahan perasaan penulis. Misalkan penulisnya ingin menulis puisi sedih, nah, isi puisinya pasti tentang kesedihan. Kalau penulisnya ingin menulis tentang suasana yang senang, pasti isi puisinya berisi tentang hal-hal yang menyenangkan. Lalu, puisi itu jelas, padat, dan kias. Maksudnya adalah jelas tulisannya, padat isinya, dan berbentuk kiasan. Makanya kita disuruh untuk mencari maknanya. Nah, selanjutnya, ketika kita membaca puisi, kita harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama adalah artikulasi. Yang kedua adalah ekspresi. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat adalah lafal. Selanjutnya, puisi itu memiliki unsur-unsur puisi. Unsurnya ada apa aja, Ustazah? Kita lihat di slide berikutnya. Unsur puisi yang Ustazah tulis di sini ada 5. Yang pertama ada tema, judul, bait, baris, dan rima. Ustazah sambil memberi contoh puisi yang Ustazah ketik di sini. Silahkan anak-anak bisa melihat puisinya di halaman 13 subtema 5 ya, di LKS halaman 13 subtema 5. Di situ ada judul puisi Bunga di Taman. Sambil disimak ya. Yang disebut tema adalah inti utama, topik dari puisi ini tentang apa. Nah, kalau dibaca-baca, dilihat-lihat, tema dari puisi ini adalah temanya bunga atau tanaman ya. Lalu judul tentu semua sudah tahu ya, judul itu ada di bagian atas di sini. Judulnya adalah Bunga di Taman. Ini namanya judul. Lalu bait. Yang disebut bait itu yang bentuknya seperti paragraf ini. Per paragraf ini misalkan bait yang pertama. Nah, yang ini bait yang kedua. Lalu yang ini bagian bawah adalah bait ketiga. Nah, setiap bait pasti terdiri dari baris puisi. Maka yang nomor 4, unsur puisinya ada baris. Nah, kalau baris jelas, ini baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya. Sehingga kita bisa tahu bahwa di bait yang pertama, ini bait yang pertama ya, yang ini tadi, terdiri dari berapa baris ini?
Ya, ada 4 baris. Lalu di bait yang kedua, yang ini bait kedua, terdiri dari berapa baris? Iya, betul, 4 baris lagi. Dan bait terakhir, yang ini yang paling bawah, ada berapa baris? Iya, terdiri dari 4 baris juga. Lalu, yang terakhir adalah selanjutnya, baris dalam puisi disebut dengan rima. Nah, setiap baris ini pasti terikat dengan baris yang lainnya. Misalkan Ustazah kasih contoh yang baris yang ini ya. Bunga-bunga di taman kan ku siram kau selalu. Ku ingin kau tetap subur agar terus semerbak baumu. Nah, ini saat dengan baris lainnya pasti terikat. Kalimatnya nyambung ya antara baris yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kita belajar mencari makna kata dalam puisi. Mencari makna. Silahkan dibuka LKS halaman 73 sambil disimak. Di situ ada puisi yang berjudul Bungaku. Bungaku karya C. Simanjuntak. Ustazah bacakan puisinya ya. Waktu menyingsing fajar. Pagi sunyi senyap, matahari bersinar, mengganti malam gelap. Nampak sekuntum bunga di muka rumahku. Kepala Mas Juwita, daunnya beledu. Nah, di situ ada kata fajar. Lalu ada kata sunyi, ada kata beledu yang maknanya belum kita ketahui. Kita cari maknanya di sini. Fajar bisa diartikan dengan matahari terbit. Kalau sunyi apa ya? Kalau sunyi bisa diartikan hening, senyap, atau boleh sepi. Terserah, pilih salah satu. Boleh ditulis semuanya kalau tahu semua. Yang terakhir beledu. Artinya itu tebal atau halus. Nah, berarti di sini maknanya daunnya tebal gitu. Silahkan boleh sambil ditulis ya. Selanjutnya, datang orang berjalan, diulurkannya tangan bungaku dipetik. Walaupun hilang sudah bungaku yang permai, kuncup yang masih muda, ku pelihara baik. Ada kata permai yang harus kita cari maknanya. Apa itu arti permai? Arti permai adalah elok atau indah. Ya, sekarang silahkan ditulis. Yang belum selesai boleh diselesaikan. Kalau sudah selesai, Ustazah kasih soal ya. Kita berlatih seperti biasa. Silahkan buka LKS halaman 93. Di situ ada puisi. Boleh dibaca dulu puisinya. Nanti setelah dibaca, dicari makna dari kata yang terdapat di tabel tersebut. Boleh ditulis di buku tulis atau langsung di buku LKS-nya. Ustazah tunggu ya. Dikirimkan ke Google Classroom seperti biasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.